Jadi di ayat 64 Allah memberitakan di sini, "Qul apa ghairallahi?" Katakanlah olehmu wahai Nabi, apakah kepada selain Allah kah tak muruni kalian semua memerintahkan, menyuruh aku ini, kan? A'budu, aku harus menyembah. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Nah, di sini para ulama menyebutkan asbabun nuzul, asal usul turunnya ayat ini, ayat ke-64, diceritakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu, sesungguhnya Ibnu Abbas qala berkata, menurut Ibnu Abbas begini, sebab turun ayat ini, innal musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, bijahlihim, dengan kebodohan mereka, da'awu, mereka itu mengundang, meminta Rasulullah kepada Rasulullah SAW, ila ibadati alihatihim, untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka juga. Waya'budu, dan mereka juga nanti, orang-orang musyrikin maksudnya akan menyembah ma'ahu, beserta Rasulullah, ilahahu, kepada Tuhan Rasulullah, yaitu kepada Allah. Panazalat, maka turunlah ayat ini. Qul apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Wahai, katakanlah olehmu wahai Nabi, apakah kepada selain Allah kamu sekalian ngajak, menyuruh aku ini untuk juga menyembah, wahai orang-orang bodoh, itu orang-orang jahil, orang-orang musyrikin. Nah, ini adalah satu penegasan yang jelas di surat Az-Zumar ayat 64. Kita suka mengenal istilah toleransi. Ini batasan yang sangat jelas, toleransi itu. Tidak boleh mencampur adukan prosesi peribadahan. Sangat jelas. Jadi pada satu waktu, Rasulullah SAW waktu di Mekah diajak oleh orang-orang musyrikin supaya kita jangan ribut. Jangan gontok-gontokan. Supaya tercipta toleransi, mungkin bahasa kita itu sekarang. Sudahlah gini, wahai Muhammad, itu menurut orang-orang musyrik, pada waktu tertentu aku mau menyembah Tuhanmu, yaitu kepada Allah. Tetapi pada waktu yang lain engkau juga harus mau menyembah Tuhan-Tuhan kami. Supaya tercipta toleransi, tidak ribut di antara kita. Ini turun ayat ini. Kemudian nanti ada cerita lagi yang menyebabkan turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. Kan al-kafirun itu sangat jelas lagi itu. Tidak boleh mencampur adukan masalah agama itu. Jadi ini juga sebetulnya bagi kita kaum muslimin yang paham betul dan ingin mengamalkan ajaran Quran, tidak boleh seperti kejadian bulan Desember kemarin tuh Pak. Ya, di Jawa Timur itu banyak tuh. Itu santri-santri malah datang ke gereja, kemudian menyanyi sholawat gitu kan, sholat badar di gereja itu. Untuk apa? Demi toleransi. Itu kebablasan. Jelas tidak boleh itu kan. Ini ayatnya ini yang sangat kuat mendukung. Padahal itu santri-santri. Saya yakin itu ada kiainya. Kiainya juga harusnya mengerti. Tapi atas nama toleransi itu dilanggar ayat Quran ini. Apalagi kalau lihat surat Al-Kafirun itu kan, lakum dinukum waliyadin. Bukan berarti kita harus mencampur adukan agama. Silahkan kalau mau beda agama, silahkan, boleh-boleh saja. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Tetapi bukan berarti juga mencampur adukan. Sewaktu-waktu orang-orang Nasrani boleh masuk ke masjid ikut sholat Jumat. Tidak perlu begitu. Silahkan nggak usah masuk ke masjid. Tidak usah ikutan ibadah seperti sholat Jumat atau sholat berjamaah. Masing-masing saja, gitu kan. Demikian juga mereka kalau untuk beribadah tidak boleh kita ganggu, silahkan teruskan saja sesuai dengan keyakinan mereka, gitu kan. Tetapi yang dilarang itu adalah mencampur adukan, karena kita ketakutan dengan istilah intoleran. Itu salah paham dan salah kaprah penerapan istilah intoleran dalam kata-kata bahasa kita sehari-hari. Bukan begitu. Silahkan beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing dan tidak boleh saling mengganggu. Tetapi di sini ini contoh yang masih di Mekah itu sudah dilarang.
Padahal saat itu perjuangan Nabi begitu beratnya, gitu kan, memperoleh penentangan. Tapi rasanya orang-orang musyrikin juga terganggu dengan dakwah Nabi. Ini dulu-dulu aman-aman saja, damai-damai saja kita ini. Sebelum ada Muhammad ngaku-ngaku jadi Nabi. Sekarang setelah Muhammad ngaku-ngaku Nabi, kita jadi terganggu. Karena kita tentu juga tidak bisa menumpas dengan berbagai bujuk rayu untuk menghentikan dakwah Nabi. Tidak bisa. Maka bagaimana sekarang kita kompromi saja. Nah, tokoh-tokoh Quraisy itu berkumpul, kemudian mengajukan usulan begitu kepada Nabi. Tetapi saat itu langsung Allah menjawab, tidak boleh itu dikabulkan. Jadi dalam hal agama itu harus jelas demarkasi ini, Pak. Dalam akidah ini. Tidak boleh terjadi campur aduk. Tetapi dalam urusan sosial, muamalah tidak dilarang. Silahkan kita misalnya jual beli, kita membangun jalan secara membersihkan lingkungan bersama-sama, boleh. Bertetangga juga tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah mencampur adukan agama. Nah, ini akhir-akhir ini kita sudah mulai pada rabun lagi itu kaum muslimin. Rabun dalam arti yaitu tidak bisa melihat jelas mana yang boleh dicampur adukan, mana yang tidak boleh. Sekarang yang tidak boleh dicampur adukan juga kadang bercampur. Ini karena itulah di sini banyak tangan-tangan yang ingin merusak akidah Islam, Pak. Nah, bagi kita yang mengetahui ini jelas ajaran dari Quran, tidak boleh. Bukan berarti kita tidak toleran, justru toleransi itu harus jelas. Untuk apa ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Biarlah kita berbeda-beda, tetapi tetap dalam ikatan satu bangsa Indonesia. Tapi jangan anti perbedaan itu. Termasuk beda agama juga tidak masalah, kan? Jangan dipaksakan dijadikan satu. Tidak bisa itu. Apa mau menciptakan agama baru, itu kan? Siapa nabinya? Siapa atau bagaimana kitab sucinya? Kan tidak ada. Karena itu biarlah tetap kita berbeda, tetapi kita tetap menyatu di dalam kebangsaan. Ini saya kira perlu dipahami oleh kita semua, kaum muslimin. Begitu karena Allah menegaskan, tidak boleh menggabung-gabungkan, melakukan sinkretisme gitu ya. Yang dahulu memang kita mengetahui ya, seperti zaman kerajaan Mataram Islam, zaman Sultan Agung, yang sampai sekarang itu tetap dipelihara itu budaya sinkretisme itu kan. Ya kita tahu di Jawa Tengah terutama kan budaya Hindu budayanya itu demikian masih kuat. Untuk supaya terjadi perdamaian dijadikanlah sinkretisme, terjadi percampuran dan sampai sekarang juga masih ada sisa-sisanya. Dalam hal ini ajaran Islam sangat jelas tidak boleh melakukan begitu. Ini ayatnya 64 begitu tegas. Ditambah surat Qul ya ayyuhal kafirun dan juga masih banyak ayat yang lain. Karena apa? Allah menegaskan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, karena sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi dan juga kepada orang-orang sebelummu yaitu para rasul, la in asyrokta, kalaulah kamu melakukan kemusyrikan. Ini nih, la yahbatanna amaluka, pasti akan hancur. Coba nanti di layah baton itu ada lam taukid. Lam taukid itu untuk memastikan, untuk menjamin. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sesungguhnya, pasti gitu kan. Atau dalam bahasa Inggris biasanya digunakan kata-kata really gitu. Really itu pasti gitu. Jamin akan terjadi apa yang disampaikan. Nah, dalam bahasa Al-Qur'an ada lam taukid. Maka tidak boleh dibaca panjang nih. Jangan dibaca layah baton, tapi harus satu harkat. Layah baton, pasti akan hancur, akan lebur, amaluka, amalmu. Nah ini juga pernyataan yang jelas dari hadapan dari Allah. Kalaulah kita melakukan kemusyrikan, amal-amal kita yang dahulu sudah dibangun dengan susah payah, sholat yang sudah dikerjakan demikian lama sesuai usia kita sejak balik sampai sekarang, kemudian kita melakukan kemusyrikan, maka hancur itu nilai salat itu. Kalau kita melakukan kemusyrikan.
Karena begitu pernyataan Al-Quran, la yahbatanna amaluka, pasti hancur lebur, tidak ada arti apa-apa gitu. Dan dari Allah pernyataan berikutnya, wala takunanna, dan pasti engkau. Nah, di sini lebih kuat lagi. Kata penguatnya itu ada dua di sini. Lam taukid, la taku, dan nun taukid sakilah yang ditasdid itu. Itu penguat juga itu menurut ilmu bahasa. Jadi pasti begitu menerjemahkannya. Pasti dua kali pastinya. Wala takunanna, dan pasti kamu akan menjadi minal khosirin, dari orang-orang yang merugi. Yaitu capek gawe teka pakai, mungkin bahasa Sukarapihnya itu. Kita sudah sholat, sudah puasa, sodakoh, ikut bangun masjid, capek-capek dan sebagainya, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Apa sebab? Gara-gara kita melakukan kemusyrikan. Jadi apa istilahnya itu? Susu sebelanga, rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Itu musyrik itu nila setitik. Di sini begitu pernyataan Allah. Kemudian di ayat surat Al-An'am juga sama. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kemusyrikan, lahabita pasti akan hancur lebur anhum dari mereka, maka kanu ya'malun, yang mereka kerjakan selama ini. Maka hati-hati, persoalan musyrik ini jangan main-main. Bukan apa-apa tadi. Jadi merugi. Jaminan Allah minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi kalau melakukan kemusyrikan. Artinya perbuatan kita yang dibangun atau yang dilakukan dahulu dari sejak balik sampai sekarang sudah capek kan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dengan kemusyrikan itu hilang. Maka berhati-hatilah dengan kemusyrikan di sini. Nah, nanti kalau bahas kemusyrikan macam-macam itu, Pak. Dan mungkin bisa melanda kita juga yang sudah beriman, bisa saja. Kemudian di sini ayat berikutnya, balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Tetapi kepada Allah lah fa'bud, maka kamu atau engkau wahai Nabi menyembah. Nah, biasa para ulama kalau menerjemahkan fa'bud itu, menyembah Allah itu dengan wahid. Wahid itu artinya menyembah dengan memahaesakan Allah. Tidak cukup hanya menyembah saja, tetapi juga dengan memahaesakan Allah pada prosesi penyembahan itu. Karena tidak sedikit atau dahulu juga orang-orang musyrikin itu di samping menyembah patung-patung itu juga mereka juga meyakini keberadaan Allah, tetapi dengan cara menggabungkan dengan Tuhan-Tuhan di selain Allah. Maka dalam hal ini para ulama menafsirkan kata-kata Fa'bud itu fi'il amar, itu perintah itu. Maka sembahlah itu mengandung makna juga maha esakan Allah pada saat kita melakukan penyembah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau wahai Nabi termasuk dari orang-orang yang syukur. Di sini syukur itu dimaknai oleh Ibnu Katsir akhlasul ibadata lillahi wahdah. Yaitu mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Kembali, Maha Esa. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah sedikit pun. Anta waman maka, antara engkau wahai Nabi dan orang yang beserta engkau, anta waman tabi'aka, dan juga engkau yang mengikuti engkau nanti di belakang hari. Harus begitu, minasyakirin. Nah, pengertian syukur itu di sini yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan maksud yang memberi. Ya seperti kita oleh pengurus DKM disediakan, diberikan Infokus nih, Pak. Beli ini DKM nih, ya. Nah, Infokus itu dipakailah untuk seperti ini, karena fungsi Infokus itu untuk ini. Ini syukur. Kita syukur tentang keberadaan Infokus. Tapi kalau Infokus itu nanti dijadikan bantal untuk yang tidur di masjid, itu dolim namanya itu kan, karena menyalahi fungsi Infokus itu. Bukan untuk dijadikan bantal, apalagi untuk dijadikan jojodok, diduduki gitu kan sambil duduk. Itu tidak kelakuan dolim. Tapi kalau difungsikan sesuai dengan fungsi Infokus ini, itulah syukur. Artinya syukur itu meletakkan wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu di tempatnya. Itu orang yang bersyukur. Seperti di sini Allah menyatakan kepada Nabi dan juga tentu kita para pengikutnya,
jadilah dari bagian orang-orang atau makhluk-makhluk yang bersyukur. Artinya kita dijadikan Allah ini, fungsi keberadaan kita ini memang untuk menyembah Allah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu pernyataan Allah. Tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, keberadaan kita itu jadikan, dedikasikan untuk beribadah kepada Allah, itu termasuk syukur. Itu secara garis besar. Nanti rincian-rinciannya tentu banyak nih pengertian syukur itu. Apa saja, bagaimana pengejawantahannya bisa beragam. Kemudian di rangkaian ayat berikutnya, Allah wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Allah berfirman bahwa orang-orang musyrikin itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Allah kedudukannya itu adalah sebagai Maha Pencipta, pemilik seluruh alam ini, dan satu-satunya yang harus disembah, tapi tidak mereka dudukan sebagaimana seharusnya. Itu yang dimaksud di sini. Qadaru. Qadar kita tahu kan, itu biasa terjemahkan, ya takdir itu juga seakar kata dengan ini. Artinya dalam hal ini qadrun itu bisa juga satuan-satuan kuantitatif. Kan di samping kuantitatif ada juga kualitatif kan. Kalau kualitatif itu sifatnya hanya kata-kata biasanya. Bagus, indah, menawan itu adalah kata-kata kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu jelas ukurannya. Misalnya 1 kilogram, 2 kilogram, 3 meter, 4 meter, atau sholat 5 kali, itu kuantitatif itu kan. Puasa selama 1 bulan, 30 hari, itu juga kuantitatif atau qadar di sini dalam istilah Al-Quran. Nah, mereka itu orang-orang musyrik di sini tentu yang tidak menyembah Allah itu tidak mengagungkan Allah dengan cara-cara, ya kalau mau dikaitkan dengan masalah kuantitatif tadi, secara satuan-satuan yang benar. Misalnya kan harus sholat selama sehari semalam itu 5 kali, harus puasa, harus haji dan sebagainya. Kadang-kadang mereka mengakui keberadaan Tuhan, kan? Tetapi hanya kualitatif, gitu kan? Bahwa betul Tuhan itu ada. Tapi bagaimana cara saya menyembah kepada Tuhan, suka-suka saya saja. Kan ada orang begitu. Itu kaum agnostik. Nah, mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya, hak qadrih dengan hak pengagungan Allah yang seharusnya. Itu harus jelas ukurannya. Itu di sini disebutkan hina abadu ma'ahu ghairuh. Mereka menyembah Allah, tetapi juga selain Allah juga mereka agung-agungkan. Bahwa al-azimu alladzi la a'dhamu minhu. Padahal Allah itu adalah yang maha agung, yang tidak ada yang menandingi keagungan Allah. Al-Qadiru ala kulli syai'in, juga maha kuasa terhadap segala sesuatu. Al-Maliku li kulli syai'in, juga pemilik segala sesuatu. Wa kullu syai'in tahta qahrihi wa qudratihi. Dan segala sesuatu itu ada di bawah paksaannya, di bawah kehendaknya dan kekuasaannya. Kemudian kata Imam Mujahid disebutkan nazalat, turun ayat ini fi Quraisyin, yaitu di orang-orang Quraisy. Kita tahu orang-orang Quraisy itu mengakui keberadaan Allah, tetapi mereka melakukan penyembahan, tidak memurnikan Allah, tetapi juga menyembah patung-patung sebagai perantara kepada Allah. Itu yang dilarang. Nah, kemudian penjelasan berikutnya, humul al-kuffaru alladzina lam yu'minu bi qudratillahi ta'ala alaihim. Yang dimaksud di sini yaitu orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sehak-hak keagungan Allah itu adalah orang-orang kafir yang tidak beriman terhadap kudrat Allah, kemahakuasaan Allah. Faman amana annallaha ala kulli syai'in qadirun faqad qadarallaha haqqa qadri. Barang siapa orang yang beriman bahwa sungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, maka itu telah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Allah lah yang menggenggam kehidupan ini. Tetapi wa man lam yu'min bidzalik, siapa orang yang tidak mengimani kemahagungan Allah, falam yakdir, maka orang itu tidak menempatkan Allah, tidak mengagungkan Allah dengan seharusnya pengagungan. Di dalam kitab Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan ayat ini disebutkan begini dari Ibnu Mas'ud.
Ja'a telah datang habrun seorang pendeta itu minal ahbari dari pendeta-pendeta Yahudi ila Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata itu pendeta Yahudi, ya Muhammad, ya hai Muhammad, inna sungguhnya kami ini para pendeta Yahudi najidu mendapati di dalam kitab kami itu annallaha sungguhnya Allah Ta'ala yaj'alus samawati ala isbi'in. Sungguhnya Allah menjadikan langit-langit itu di jarinya saja. Wal arodina dan juga bumi yang 7 lapis itu ala isbi'in juga di satu jarinya saja. Wasyajari ala isbi'in dan juga pohon-pohonan di dalam satu jarinya saja. Wal ma'i air, wasaro dan juga bintang ala isbi'in dalam satu jarinya saja. Wasairi kholaiki dan juga seluruh makhluk itu ala isbi'in dalam satu jarinya saja. Ayakulu maka kemudian berfirman Allah, ana al-maliku, akulah raja, gitu kata Allah. Wadhika maka tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu sehingga sampai terlihat itu geraham beliau. Artinya tertawa Rasul itu agak lebar kan. Dia tertawa bukan senyum. Kalau senyum itu kan hanya nyerengeh. Bahasa Arabnya juga hanya tabas sama kalau senyum. Tapi kalau dohika itu tertawa. Artinya tertawa lepas juga boleh saja kita. Rasul juga tertawa. Dalam hal ini menertawakan itu si Yahudi tadi, pendeta Yahudi yang menceritakan proses penciptaan kan. Bahwa semua langit, bumi dan sebagainya diciptakan oleh hanya dengan satu jari saja. Tentu sekali lagi jangan dibayangkan jari yang dimaksud di sini itu seperti manusia, beda Allah. Yang dimaksud jari di sini tentu kekuasaannya. Nah, Rasulullah tertawa tasdikon liqauli habri karena membenarkan terhadap ucapan si pendeta tadi. Summa qara'a kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Wa ma qadarullah qadrih dan seterusnya. Jadi pengetahuan mengenai ini, proses penciptaan kemahakuasaan Allah itu sudah disampaikan Allah di kitab-kitab suci sebelumnya. Di kitab di sini Taurat kan. Tentu ini yang masih jujur nih pendeta ini. Belum melakukan perubahan-perubahan terhadap Taurat. Ternyata ada berita ini kan. Tapi berita yang lainnya sudah mereka hapuskan. Nah, dalam hal ini Rasulullah tertawa karena apa? Tasdikon liqaul hab. Karena membenarkan ucapan si pendeta tadi. Artinya isi Al-Quran dengan yang mereka punya itu sebangun, kongruen lah istilahnya. Sejalan, sama, dan persis. Kan? Sama beritanya. Yang menciptakan itu adalah Allah. Demikian juga dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Tirmidzi, Imam Nasai. Semuanya menceritakan proses itu. Artinya karena yang menciptakan seluruh alam semesta ini Allah, pada tempatnya lah Allah memperoleh hak untuk disembah, untuk diagungkan oleh makhluknya. Seperti ini juga kita. Ini yang menjadi panitia renovasi masjid tentu ada panitianya yang diketuai oleh Pak Haji Adi Sulaiman. Kan? Maka pada tempatnya kita menghargai Pak Haji Adi Sulaiman tentu juga dengan krunya, di bawahnya juga tentu ada timnya juga gitu kan. Menghargai dalam arti hormat terhadap hasil kerja mereka di tim ini gitu kan. Dalam kehidupan kita sehari-hari aja begitu, kita mau menghargai. Termasuk misalnya yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah Soekarno-Hatta. Maka pada tempatnya kita menempatkan Presiden Soekarno-Hatta itu sebagai pahlawan proklamator. Itu penghargaan. Dan tentu yang lain-lainnya juga berperan, tidak hanya berdua ini. Termasuk rakyat juga sebetulnya banyak. Bahkan sudah jadi tumbal kemerdekaan itu banyak. Hanya tokoh yang paling menonjol di sini 2 orang itu. Nah, kepada manusia saja kita mau menghargai kan terhadap peran dan jasa-jasanya. Apalah lagi kepada Allah. Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, maka pada tempatnya Allah yang harus kita agungkan. Itu logika-logika sederhana yang perlu dibangun dan untuk menguatkan keimanan kita, saya kira begitu. Dan supaya keimanan kita itu berbobot, bukan hanya karena ikut-ikutan yang lain, tapi memang karena dasarnya pengetahuan.
Itu makin kuat dan tidak mudah goyah kalau iman berdasarkan pengetahuan itu. Diiming-imingi Indomie sebungkus, insya Allah kuat. Ya, kalau yang imannya karena ikut-ikutan itu dikasih Indomie 1 dus saja udah mulai goyang. Kemudian di sama hadis-hadis yang lain juga yang senada dengan itu, innallaha sungguhnya Allah yakbidu yaumal qiyamah, Allah yang akan menggenggam pada hari kiamat al-arodina ke bumi ini. Ala isbin dalam 1 jari saja itu. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Sekali lagi jangan dibayangkan seperti jari kita nih. Jari kita itu boro-boro menggenggam ini piring yang banyak makanan itu. Baru disundut rokok saja nggak kuat. Nah, gerubuk gitu kan. Watakun sama waktu demikian juga langit-langit itu biami ini ada di kanannya Allah. Nah, nanti diterjemahkan biami itu di tangan kanan. Langit yang demikian luas itu yang kita tidak bisa membayangkan itu. Alam makrokosmos yang katanya itu kan. Ya katanya ini karena mereka juga belum pernah ke sana tuh. Terdiri dari miliaran galaksi itu. Galaksi itu sendiri terdiri dari miliaran bintang. Kita bayangkan, bintang itu contoh yang kita ketahui itu matahari itu salah satu bintang. Matahari sendiri itu dikelilingi oleh planet-planet di kita itu sampai 8. Ya sebetulnya dulu itu 9 dengan Pluto, tapi Pluto dikeluarkan, dianulir bukan planet. Tapi katakanlah kita satu bintang matahari itu dikelilingi oleh 8 planet. Masing-masing planet ada yang memiliki bulan, satelit. Ya seperti bumi kan punya satelit, itu bulan itu satelit. Demikian juga ada planet Jupiter, Saturnus, yang lain-lainnya juga punya satelit-satelit. Nah, bumi saja yang kita tempati di sini demikian luasnya, kan? Nah, coba bayangkan itu dalam satu tata surya kita yang di satu lingkungan matahari saja itu sulit membayangkan demikian luasnya itu alam semesta ini. Padahal dalam satu galaksi saja kita berada di galaksi Bima Sakti ini. Di situ aja terdiri dari miliaran bintang dan tiap bintang tentu punya beranak gitu kan di planet-planet itu. Nah, kemudian masih ada galaksi yang terdekat ke kita itu galaksi Andromeda. Itu pun jaraknya ratusan tahun cahaya itu. Padahal kita tahu 1 detik cahaya saja itu sekali nempuh itu jaraknya itu 300.000 kilometer. Jadi kalau ratusan tahun cahaya berarti berapa? Wah, sulit membayangkannya itu kan ya. Demikian pada hari kiamat itu matwiyatun itu langit-langit itu digenggam, dilipat. Dilipat. Ya, kita menerjemahkannya apalagi kata-kata tawa itu artinya melipat. Nah, kalau di sini tawa itu yang bunyi di atas itu, tawa itu kan. Tapi kalau bahasa Arab itu tawa itu artinya melipat. Artinya matwiyat itu yang dilipat. Langit-langit itu artinya dilipat itu selesai cerita itu kan. Sehingga selesai juga kehidupan itu. Nah, itu hanya disebutkan biyamini dengan tangan kanan Allah. Jadi betapa maha kuasanya, betapa maha dikjayanya Allah itu kan. Langit yang menurut kita sulit membayangkan keluasannya ini, tetapi dengan kekuasaan Allah, Allah bereskan hanya dalam istilahnya tangan kanan Allah. Biyamini. Nah, kemudian kemudian Allah berfirman saat itu, ana al-maliku, akulah raja. Di ayat yang lain kan ada ayat yang menyatakan pada hari kiamat Allah akan berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan hari ini? Hei dahulu yang di dunia ngaku-ngaku sebagai para penguasa, para presiden, para raja, para kaisar, para penguasa yang lainnya, sultan dan sebagainya, siapakah sekarang yang berkuasa? Maka Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar, milik Allah semuanya itu yang maha esa dan juga maha perkasa. Itu yang diceritakan di dalam ayat lain, diriwayatkan oleh Imam Tabrani misalnya di sini. Kemudian kita lihat di ayat berikutnya di sini. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Maka ditiuplah fisur sangkakala.
Itu kita mengetahui selama ini yang ditugaskan Allah untuk meniup sangkakala itu malaikat Israfil. Malaikat Israfil, kemudian Pasoeko, maka tumbanglah Pasoeko itu pingsan dalam pengertian ya mati maksudnya gitu. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Itulah hari kiamat. Jadi yang dihancurkan bukan sekedar bumi ini saja, tetapi seluruh alam semesta. Itu hari kiamat. Sehingga kalau di kita sekarang ini kadang-kadang suka ada yang nantang-nantang. Bukan juga yang sekarang ini, dari zaman dahulu lah. Suka nantang, kapan itu kiamat akan terjadi. Banyak ayatnya di dalam Al-Quran itu kan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir selalu nantang nanya kepada Allah, kepada Rasulullah, mata hadzal wa'du. Kapankah janji kiamat ini akan terjadi? Selalu begitu. Nah, memang waktunya sudah dekat, begitu kata Allah dalam sejumlah ayat dan juga hadis-hadis Nabi. Tetapi pengertian dekatnya juga ya tentu relatif kan. Menurut kita jarak 1 tahun dekat kalau dibandingkan dengan 10 tahun, dengan 100 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan 2 tahun itu ya jauh juga panjang. Nah, di sini kita tidak tahu persisnya. Yang tahu persis itu hanyalah Allah. Kapan itu kehancuran alam semesta. Karena kehancuran hari kiamat itu bukan saja bumi ini, tetapi juga manfis samawati. Tadi kan langit juga digulung. Artinya bukan hanya bumi saja yang hancur, tetapi alam semesta secara keseluruhan itu hancur. Hanya soal waktu kapan, wallahu alam. Tidak ada yang mengetahui. Seorang pun termasuk Rasulullah juga tidak ada yang tahu. Kemudian di sini illa man sya'al Allah, kecuali orang atau makhluk yang Allah kehendaki. Memang saat sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil itu mengakibatkan kematian seluruh makhluk, baik yang di langit maupun di bumi. Nah, yang di langit para malaikat mati juga. Kemudian yang di bumi ya jelas kita manusia semuanya mati. Itu sangkakala ditiup. Tetapi ada yang disisakan, tidak langsung mati semua. Itu menurut keterangan sejumlah hadis atau sejumlah keterangan, walaupun keterangannya kadang-kadang tidak terlalu sahih juga, yang pasti akan disisakan itu ya malaikat peniup sangkakala itu kan malaikat Israfil itu. Ya bagaimana mati kalau karena dia masih harus niup yang kedua kan. Kemudian juga para malaikat penyangga arash katanya. Arash itu adalah singgasana kan. Nah itu kan arash itu disangga oleh para malaikat itu juga adalah pada saat ditiup sangkakala pertama tidak mati, begitu menurut sejumlah keterangan. Walaupun dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa yang diiwalkan atau dikecualikan, tetapi Al-Quran hanya menyatakan illa man sya'allah, kecuali makhluk yang Allah kehendaki. Artinya tidak semuanya mati waktu itu. Kemudian sumanufikha fihi ukhra, dan ditiup yang kedua kali, faidahum qiyamun yanzurun, maka terjadilah kebangkitan. Jadi berdasarkan ayat ini, tiupan sangkakala itu 2 kali. Sangkakala pertama itu adalah mematikan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, tiupan sangkakala kedua itu membangkitkan dari alam kubur. Kita semuanya bangkit dan masuk ke padang mahsyar. Ini menurut ayat ini. Tetapi kalau kita merujuk ke surat An-Naml, itu tiupan sangkakala itu 3 kali. Dengan catatan, sangkakala pertama, tiupan pertama itu ditiupkan oleh malaikat Israfil. Nah, saat itu belum terjadi kematian. Tapi mulai ini menyentuh kalbu orang itu, papazia itu istilahnya. Terkaget-kaget orang itu. Bisa saja tiba-tiba ada suara yang menggelegar, gemuruh itu kan di alam semesta ini. Dan sekarang juga kan suka ada peristiwa-peristiwa itu terjadi suara menggelegar di langit, walaupun sifatnya lokal. Nah, barangkali nanti, ya saya katakan barangkali karena tidak ada keterangan pasti. Barangkali tiupan sangkakala pertama itu adalah tidak lokal tetapi global di seluruh permukaan bumi, bahkan mungkin di langit juga. Nah, kemudian tiupan kedua barulah mematikan semua makhluk seperti ayat ini. Dan tiupan ketiga membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Nah, ayat berikutnya menjelaskan wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Pada saat itu
memancar cahaya ke bumi. Nah, bumi yang maksud di sini itu adalah padang mahsyar, tempat proses pengadilan di situ. Pengadilan terhadap seluruh makhluk di sini binuru rabbiha, dengan cahaya Tuhannya. Ayat ini sangat jelas. Kemudian proses selanjutnya apa? Wa wudi'al kitabu, dan diletakkan kitab. Artinya ya tentu kita kembali ke alam kita saja, manusia itu. Malaikat dan sebagainya, wallahu alam bagaimana proses hisabnya. Tapi karena Al-Quran ini dan kita berada di alam manusia, yang diceritakan tentang kita manusia. Wa wudi'al kitabu, maka diberikan kitab waktu itu. Setelah tiupan kedua, diberikan kitab, rapot kita masing-masing, catatan amal saat kita hidup di dunia ini. Waji'a bin nabiyyin, dan berikutnya ada didatangkan para nabi. Karena umat yang dibangkitkan saat itu kan sejak zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman, maka setiap periode itu kan mesti pernah didatangi oleh nabi atau rasul. Nah, umat-umat itu juga akan dipersaksikan oleh para nabi sebagai saksi pada saat pengadilan di hadapan Allah. Jadi dalam hal ini semacam apa ya, mungkin kelompok-kelompok itu, kelompok umat Nabi Adam, kelompok umat Nabi Nuh, sampai kelompok umat Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi Nabi itu. Nah, supaya kita dikenali oleh Nabi, ya tentu kita juga harus mengenali beliau, kan? Dengan cara apa? Yaitu mengikuti sunnah-sunnah beliau itu. Insya Allah nanti di akhirat kita akan dikenali umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau bersaksi dengan kesaksian yang baik tentu bagi kita. Itulah salah satu syafaat. Kan? Kemudian yang menarik lagi berikutnya ini. Wasyuhada, dan dengan syuhada. Syuhada itu adalah syahid. Jamak dari syahid. Syahid itu adalah saksi. Jamaknya syuhada. Nah, ini di tafsiran di sini, syuhada yang maksud itu para malaikat. Termasuk pengertian ini juga saksi di antara kita ini. Kita ini nanti di alam akhirat, waktu di dunia ini kan kita saling kenal, kita saling berinteraksi. Bisa saja satu yang lain merasa didolimi oleh yang lain, tetangga A didolimi oleh tetangga B, atau malah saling dibantu, kan? Saling membantu. Seperti insya Allah pengajian ini kita saling membantu nih, persaksian kita saling menguatkan itu. Bahwa pada hari ini tanggal berapa nih? Waktu itu saya menyaksikan, wahai Allah, ada Pak Entis hadir di pengajian ini. Demikian juga mungkin Pak Entis menyaksikan saya juga ikut pengajian dan dilakukan secara rutin. Nah, itu insya Allah saling menguatkan di antara kita. Kalau di pengadilan di dunia ini kan perlu juga saksi, kan? Di saksi itu ada saksi yang menguatkan, ada saksi yang memberatkan. Sama saja nanti di akhirat juga. Kalau interaksi kita ini di dalam kebaikan seperti ini, insya Allah itu kita akan saling menguatkan. Itulah syafaat di antara kita, kan? Saling menguatkan bahwa kita secara rame-rame, secara bersama-sama, misalnya melakukan kebaikan, membangun masjid, membersihkan lingkungan, menjaga keamanan wilayah dan sebagainya, dilakukan dengan niat karena Allah dan tidak sendiri, tapi bersama, dengan dikomandoi oleh RW misalnya gitu, dikomandoi oleh RT atau dikomandoi oleh ketua DKM. Nah, itu kita saling menyaksikan di situ, saling memberikan persaksian. Maka karena itu jangan anggap sepele kita hadir di masjid ini. Masjid ini pun akan jadi saksi. Meja ini dan semua benda-benda ini. Dalam surat Yasin lebih tegas lagi kan. Al-yauma nakhtimu afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup rapat mulut orang-orang itu, dan yang bersaksi pada saat itu adalah tangan-tangannya dan kaki-kakinya itu. Nah, itu ayat Yasin menyatakan yang bisa bersaksi itu yang saat ini menurut kita rasa-rasanya gimana bisa bicara itu tangan, mana bisa bicara itu kaki. Ternyata surat Yasin menyatakan bisa jadi saksi itu tangan dan kaki. Artinya dengan penjelasan dari sejumlah hadis dan ayat yang lain, bukan sekedar tangan dan kaki, tetapi tempat ini, masjid ini pun bisa jadi saksi bagi kita. Baju yang kita pakai juga ini bisa jadi saksi. Kemudian apapun aksesoris yang kita gunakan sehari ini, bahwa pada saat ngaji hari ini itu
baju yang digunakan itu baju yang ini, kan? Kemudian sarung yang ini, itu semuanya bisa menjadi saksi bagi kita. Di sini istilahnya asyuhada. Maka karena itu seperti dalam sholat kan, antara sholat fardu dan sholat sunat sebaiknya dibedakan tempat, karena tempat itu juga akan jadi saksi. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa meyakinkan kepada kita bahwa saincak-incak, mungkin bahasa Sukarapi itu, semuanya itu akan diperhitungkan, akan punya makna nanti di akhirat, di hadapan Allah. Maka karena itu tidak boleh sembarangan kita melakukan perbuatan, tetapi harus penuh perhitungan bahwa itu bermakna atau tidak, gitu kan? Itu kita sanggup tidak mempertanggungjawabkannya. Insya Allah kalau orang yang beriman terhadap kehidupan akhirat itu akan punya perhitungan dalam setiap tingkah lakunya, gitu kan? Dan setiap keputusan-keputusan yang dibuatnya setiap hari. Karena setiap hari kita ini kan membuat keputusan. Kita setelah pagi ini mau kemana, setelah ngaji ini mau kemana, kan itu kita memutuskan sendiri. Nah, keputusan itu juga akan diadili. Maka karena itu tentu membuat keputusan yang kita ingin mengusahakan supaya bermakna. Walaupun sekali-kali kita juga suka salah, yang nggak apa-apa. Karena itu juga manusia tempat bersalah. Hanya segeralah memohon ampun kepada Allah. Istighfar. Supaya apa? Supaya pertanggungjawabannya nanti di akhirat ringan. Karena dulu saya sudah mohon ampun, wahai Allah. Memang salah saya itu waktu itu baca surat Qul ya ayyuhal kafirun itu siklus, itu tidak selesai itu kan, bolak-balik saja itu kan, karena lupa itu memang salah. Tapi setelah begitu beres sholat langsung membaca astagfirullahaladzim. Makanya kan setelah sholat itu sunat itu baca istighfar, karena bisa saja pada saat sholat itu salah kita itu, apalagi jadi imam harus segera istighfar. Jangan terbalik baca alhamdulillah, kan juga ada yang baca alhamdulillah. Justru karena kemungkinan banyak salah, bisa saja ingatan kita kemana-mana sewaktu sholat, segeralah begitu beres sholat, astagfirullahaladzim. Itu kan maksudnya, itu maknanya. Bukan sekedar mengucapkan. Supaya apa? Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ringan nanti. Banyak cerita itu, panjang saya kira, mungkin tidak perlu dilanjut. Kita sambung ke ayat ini saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan begini. Saya bacakan hadisnya. Wala Rasulullah SAW, atau saya lewat saja nih, maksudnya saja ya. Waktunya udah lewat nih. Keluar Dajjal di umatku, kemudian dia akan tinggal beserta umatku itu selama 40. Nah, di sini disebutkan bisa saja 40 hari, bisa juga 40 tahun, atau 40 bulan, atau malah hanya 40 malam. Maka kemudian saat itu Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam yang seolah-olah Urwah bin Mas'ud, seperti Urwah bin Mas'ud Nabi Isa itu. Kemudian Allah bisa atau Nabi Isa ini diberi kemampuan oleh Allah untuk mengalahkan Dajjal. Maka hancurlah itu Dajjal. Kemudian manusia tinggal setelah itu sekitar beberapa tahun gitu. Yang pada saat itu damai dunia ini, tidak ada pertentangan, kan? Tidak ada perang antara satu bangsa dengan bangsa lain, tidak ada saling hujat menghujat. Nah, saat itu Allah yursilullahu rihan baridan min qibalis Syam. Allah melepaskan angin yang dingin dari arah negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang Palestina, Yordania, dan Suriah. Itu Syam. Jadi untuk saat ini terdiri dari 4 negara sebetulnya, Israel di dalamnya kan. Israel, Palestina, Yordania, dan Suriah. Itu ada yang maksud Syam. Allah meniupkan angin yang dingin berasal dari arah Syam. Fala yabqu ahadun bi qalbihi misqul dzarrah min iman illa qabadhat. Maka pada saat itu angin yang meniup yang dingin itu tidaklah kena kepada seseorang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah kecuali menyebabkan kematian. Ini barangkali tadi yang menurut surat An-Naml itulah mungkin tiupan sangkakala pertama berupa angin dingin. Yang kalau angin dingin itu menimpa seseorang yang beriman langsung meninggal.
Hatta law anna adham kana fi kabidi jabalin la dakhalat alaihi. Sehingga kalaupun engkau atau seseorang yang beriman itu ada di sebuah gunung yang kokoh kuat, tetap akan dimasuki oleh angin dingin tadi itu yang menyebabkan kematiannya. Jadi kalau disambungkan dengan surat An-Naml tadi, angin dingin ini sesuai dengan hadis Rasul bisa jadi itu tiupan sangkakala pertama yang menyebabkan kematian bagi siapapun yang beriman kepada Allah. Sehingga pada saat sangkakala kedua itu, kematian itu hanyalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, tidak beriman. Oleh karena itu, kita yang beriman insya Allah tidak akan pernah menyaksikan terjadinya kiamat. Karena sebelum kiamat terjadi, sudah mati semua insya Allah orang-orang yang beriman itu. Dan ya untuk apa? Menakutkan itu kan, menyaksikan kiamat. Ini kan tidak perlu menyaksikan. Kemudian disebutkan di sini yang tinggal hanyalah orang-orang yang jelek-jelek saja, kan? Dan yang akan disembah itu nanti adalah setan oleh mereka. Nah, artinya ini dikaitkan dengan yang tadi, inilah barangkali tiupan sangkakala pertama yang mematikan orang-orang yang baik. Sedangkan sangkakala kedua itu seluruh makhluk mati. Tentu dalam hal ini, untuk kalau di kalangan manusia itu manusia-manusia yang durhaka saja itu. Yang musyrik, kafir kepada Allah itu yang akan mati pada saat tiupan sangkakala kedua. Itu saya kira untuk penjelasan di ayat ini perihal terjadinya kiam. Sebentar, udah selesai ini ya ayatnya itu. Ya, saya kira udah cukup ayatnya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan memutarkan